buatlah tujuan yang jelas tentang apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri dan anak. Ketika kita punya tujuan yang jelas, maka komitmen, determinasi, dan motivasi yang kita butuhkan akan muncul dan menjadi pendorong kita. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, saya Feby Ilenia Suryadinata, MPC CHA Psikolog Klinis, Ada Asa dan Dir Astrid kembali lagi di podcast Anyaman Jiwa. Episode kali ini kita membahas beratnya menjadi single mother. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa ya, follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Menjadi orang tua yang memiliki pasangan saja rasanya sudah sangat menantang. Apalagi untuk para ibu yang menjadi single mother, tentu saja hal ini sangat-sangat tidak mudah. Meskipun terlihat kuat dan santai saat menjalaninya, tapi ada beberapa hal yang menjadi tantangan single mother dan terkadang bisa membuat mereka merasa down dan gagal menjadi orang tua. Episode kali ini, saya mau membacakan email yang sudah dikirimkan dari Rose yang menjadi single mother. Hai Mbak Febe, apa kabar? Semoga sehat terus ya Mbak. Kenalin, saya Rose. Senang sekali kalau Mbak Febe mau baca cerita saya. Saya nggak akan panjang lebar. Saya adalah single mother sudah 6 tahun sebelum anak saya masih di kandungan saya. Boleh dibilang, saya ditinggalkan suami karena perempuan lain. Saya tidak menyalahkan siapapun di sini. Saya merasa saya juga salah dan saya harus introspeksi diri sendiri. Saya benar-benar punya kekhawatiran sejak anak saya lahir. Bagaimana saya menjadi orang tua yang baik bagi anak saya. Saat ini, anak saya berusia 5 tahun. Dia tumbuh baik. Namun beberapa hari yang lalu, saya bingung. Dia menanyakan perihal ayahnya. Saya bingung bagaimana cara menjawab anak saya, dan seterusnya. Mantan suami saya juga sudah nggak pernah mau saya dan anak saya. Menurut Mbak Febe, bagaimana cara menjadi single mother yang benar? Kemudian, bagaimana jika anak saya menanyakan ayahnya terus? Dan cara saya melawan kesepian dan melupakan masa lalu tentang mantan suami saya. Dan terakhir, menjaga kesehatan mental anak agar tidak merasa anak yang broken home. Terima kasih Mbak Febe. Sehat-sehat ya Ibu dan tim. Hai Rus, terima kasih kamu udah berani cerita dengan saya. Menjadi seorang single mother pasti tidak mudah ya. Dan saya kagum akan kekuatan dan ketabahan Rus hingga saat ini. Bahkan Rus masih terus berjuang untuk kebaikan diri sendiri dan terutama untuk si kecil. Yang perlu diingat pula adalah menjadi single mother bukan berarti kita tidak bisa mendukung tumbuh kembang si kecil. Bahkan menurut studi yang dilansir The European Society of Human Reproduction and Embryology, hubungan orang tua anak dan perkembangan anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal bisa sama baiknya dengan anak yang dibesarkan oleh sepasang orang tua. Menjadi single parent pasti akan menuntut energi dan kesabaran yang ekstra, karena kita harus menjalankan peran untuk mengurus dan mendidik anak sekaligus sebagai pencari nafkah. Bahkan saking banyaknya peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan, single parent bisa mengabaikan dirinya sendiri. Padahal, kesehatan dan positivisme adalah hal penting agar anak tetap bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Karena itu, walaupun single parent, usahakanlah menjadi single parent yang bahagia agar kita bisa memberikan cinta untuk si kecil. Salah satu tekanan terbesar menjadi seorang single mother adalah tekanan soal pengasuhan yang benar kepada anak, tanggung jawab yang besar dan dilakukan sendirian, masalah finansial, perasaan kesepian, bahkan merasa insecure secara sosial. Jika Rose kemudian bertanya bagaimana menjadi single mother yang benar, maka tidak ada formulasi yang tepat sebetulnya. Namun, membangun kesiapan diri, mulai dari fisik, mental, finansial, hingga sosial, merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar kita bisa menjadi single mother yang bahagia. Para single mother mungkin perlu untuk mengembangkan beberapa kebiasaan penting dan mengubah cara berpikir dalam hidup. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membentuk diri menjadi single mother yang baik adalah: 1. Buatlah tujuan yang jelas tentang apa yang Anda inginkan untuk diri sendiri dan anak. Ketika kita punya tujuan yang jelas,
maka komitmen, determinasi, dan motivasi yang kita butuhkan akan muncul dan menjadi pendorong kita saat menghadapi kesulitan. 2. Belajarlah menjadi orang yang terorganisir. Karena tanggung jawab mulai bekerja hingga pengasuhan harus dijalani seorang diri, maka kita perlu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya pula. Belum lagi nih, kalau nanti anak sudah mulai masuk sekolah, maka kita perlu menyiapkan waktu untuk mengikuti kegiatan mereka juga. Sehingga, belajar manajemen waktu sejak anak usia dini tidak ada salahnya. 3. Jadilah pribadi yang fleksibel. Terkadang akan ada hal yang muncul di luar rencana kita. Namun, belajarlah menjadi kreatif dan mencari alternatif solusi dalam kondisi seperti itu. Jika misalnya, tiba-tiba kita tidak bisa menjemput anak kita, mungkinkah kita menelepon orang terdekat untuk menjemput si kecil? Begitu pula dengan kasus-kasus lainnya. 4. Latihlah kedisiplinan anak dengan tegas. Jika anak memang melanggar aturan atau melakukan sesuatu yang salah, kita tetap perlu mengingatkan mereka agar mereka terbentuk menjadi pribadi yang tahu nilai moral, benar atau salah. Memang terkadang muncul perasaan kasihan atau rasa bersalah karena kita merasa tidak bisa memberikan masa kecil atau orang tua yang utuh kepada mereka, sehingga mungkin kita membiarkan perilaku negatif si kecil. Namun, cara itu tidaklah tepat karena kita harus memperhatikan masa depan mereka juga. Kalau kita biarkan terus-menerus, mau jadi apa mereka di masa depan nantinya? Yang kelima, tahu kapan waktunya untuk mandiri dan kapan harus meminta tolong ke orang lain. Menjadi seorang single mother bukan berarti kita itu harus melakukan apapun sendiri terus-menerus. Jadi single mother yang kuat itu bisa membedakan kapan waktunya meminta dukungan. Mungkin memang kita akan tergoda untuk berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa kasih kita support, tapi sebetulnya kita tidak sendirian seperti yang kita rasakan. Karena itu, tetaplah membangun jejaring dengan orang lain, mulai keluarga terdekat, saudara, tetangga, rekan kerja, teman-teman lama, dan seterusnya. Salah satu support kita mungkin ada di lingkaran tersebut, dan hal ini juga bisa membantu untuk melawan kesepian yang kita rasakan. Langkah yang keenam adalah penuhilah kebutuhan finansial. Carilah pekerjaan yang baik dan stabil sesuai dengan minat yang kita geluti. Mungkin akan lebih baik jika pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah sehingga kita bisa mengasuh anak juga. Ketujuh, libatkan orang terdekat untuk membantu mengasuh anak. Bekerja menjadi salah satu kegiatan sebagai seorang single mother. Karena itu, mungkin kita tidak akan bisa full time mengasuh anak. Oleh karena itu, jika perlu jangan sungkan meminta orang tua, saudara dekat, atau tetangga untuk mengasuh si kecil. Tidak ada salahnya juga menggunakan jasa babysitter, asisten rumah tangga, atau daycare. Kedelapan, aturlah me time dengan anak. Meskipun mungkin waktu kita habis buat bekerja, sempatkanlah me time bersama anak. Jadwalkan waktu khusus untuk bermain bersama, jalan-jalan, dan seterusnya. Hal ini juga berguna untuk memperkuat hubungan dan komunikasi dengan anak. Kesembilan adalah berikanlah pemahaman kepada anak. Jika anak menanyakan perihal ayahnya terus-menerus, jelaskan dengan bahasa yang dipahaminya. Hindari cerita yang terlalu negatif, apalagi sambil meluapkan kemarahan Anda. Hal ini perlu dilakukan agar anak merasa bahwa ia bukan penyebab perceraian orang tuanya. Yakinkan bahwa Anda tetap menyayangi dia, dengarkan keluh kesahnya, dan berikan pujian jika dia berhasil mencapai sesuatu yang baik. Hal ini juga penting untuk bisa menjaga kesehatan mental anak. Yang ke-10, jaga diri dan kesehatan Anda. Makan teratur, istirahat yang cukup, olahraga, dan sesekali memanjakan diri tidaklah salah untuk dilakukan. Merasa bahagia dan tidak menyalahkan diri sendiri karena menjadi seorang single parent adalah salah satu kunci buat kita. Yakinlah bahwa kita bisa memberikan hal terbaik walaupun sebagai single parent. Jika kita masih merasa dihantui oleh masa lalu dengan mantan suami, maka yang pertama bisa kita lakukan adalah jangan terus-menerus mempertanyakan kenapa hubungan berakhir dan terutama jangan menyalahkan diri sendiri. Dalam kasus Rose mengatakan bahwa mantan suami Rose berselingkuh dan mungkin ada kesalahan dari pihak Rose juga. Saya tidak tahu apa andil kesalahan Rose, tapi selingkuh itu pilihan dan hal tersebut tidak dibenarkan karena seharusnya apapun masalah bisa dibicarakan terlebih dahulu. Jika Rose merasa bersedih, beri waktu untuk meluapkan kesedihan itu. Tapi setelahnya, fokuslah kembali ke masa depan untuk Rose dan si kecil. Rose juga bisa curhat ke orang terdekat dan tidak perlu mencari-cari kabar mantan ya. Bukalah pergaulan dengan teman-teman kembali dan jika memungkinkan, bukalah hati Anda terhadap orang lain. Tapi, jika Rose masih merasa kesulitan dan juga tertekan, tidak ada salahnya loh untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Jadi sobat,
menjadi seorang single mother itu tidak mudah. Tapi bukan mustahil bahwa kita tetap bisa menjadi single mother yang baik untuk si kecil. Menjadi single mother juga bukanlah halangan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang penting adalah jagalah pikiran positif dan jadilah pribadi yang bahagia demi kesejahteraan psikologis diri sendiri maupun anak kita. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini, dan terima kasih juga buat Rose yang mau cerita. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan. Saya akan setia mendengarkan cerita kamu. Silakan email ke podcast@kgmedia.id atau konsultasi online dan offline di dearastrid.com dan Ada Asa Psychological Services. Bisa juga DM Instagram @dearastrid, @adaasa.id, dan @medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya, Febe Ilenia Suryadinata, MPC CHA, psikolog klinis, Ada Asa dan Dir Astrid pamit dulu. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye-bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.